Aduh, capek banget, pingin nyerah aja rasanya, pingin rebahan aja. Yo, balik lagi di podcast Suara Next Gen, masih bersama Nadia Andika. Oke, Nat, kita mau lanjut lagi, Nat. Nanti pasti gua masih nyinggung-nyinggung soal medis sih. Cuman ini nanti di part ini yang kedua ini gua akan nyinggung soal keluarga, tentang budaya keluarga lu seperti apa sih. Nah, ya seperti yang kita tahu, lu kan pada akhirnya jauh dari orang tua, papa mama gitu ya. Dan lu ngekos di Jogja selama 6 tahun. Ya. Nah, pasti dong bukan budaya atau bilang aja kebiasaan gitu. Kebiasaan apa yang seorang Nadia tuh masih terapkan meskipun sendiri, atau lu kayaknya nggak bisa keluar dari kebiasaan itu meskipun lu udah nggak sama bokap nyokap. Boleh cerita nggak sedikit? Oh iya, oke. Jadi waktu aku keluar dari rumah, pindah ke Jogja itu umurku 17 Ya, 17 tahun. Jadi emang waktu itu kalau langsung spesifik ke kebiasaan yang aku tetap terapin adalah ini sih, aku tahu jam pulang kayaknya. Wah. Ya, jadi walaupun Meskipun emang sudah tidak diawasi secara langsung. iya, itu dilema juga sih sebenarnya, karena emang selalu kebiasaan kan dari SMP sampai SMA tuh emang dulu emang sempet kayak ikut event dan sebagainya, jadi OSIS gitu kan. Nah, emang sering pulang malam, jadi selalu dipantau gitu kan, pulang jam berapa Kak, atau mau dijemput nggak gitu kan. Nah, kalau udah di Jogja tuh kan ya udah bebas gitu. Dan kayak nggak ada yang ngatur, nggak ada yang lihat, mau aku laporan di WA udah kok udah di rumah, padahal aku masih di luar nggak ada juga yang tahu. nggak ada yang tahu. Iya. Nah, sebenarnya mungkin kalau orang bilang Jogja itu kota pelajar, yang bilang kayak selalu pendidikannya bagus gitu, nggak ada, mungkin orang expect-nya Jogja nggak ada dunia malam atau gimana gitu ya, tapi sebenarnya ada juga sih. Oh, ada. Ya ada juga, dan teman-temanku juga beberapa tetap ada gitu. Tapi untungnya bukan teman mainku sih. Maksudnya kayak ya udah itu aku berusaha bergaul sama yang normal-normal aja gitu. Tapi bukan berarti itu nggak normal ya, maksudku kayak ya mungkin ada yang mungkin pelariannya emang suka keluar malam-malam gitu, tapi puji Tuhannya karena dari kecil mungkin ya dari waktu sama mama papa di rumah ya selalu diawasin, dan itu jadi punya kebiasaan aja sih buat selalu ingat jam pulang, dan buat mandiri sih, kayak sebisa mungkin dalam segala sesuatu yang mandiri. Dan karena emang udah jadi anak sulung, anak pertama di rumah, jadi ya kebiasaan bisa mengatur adik-adik dan juga mengatur diriku sendiri. Anak sulung biasanya tanggung jawabnya kan lebih besar ya. Kerasa banget sih bedanya waktu udah sendirian gitu di Jogja, ya harus bisa ya mandiri, walaupun kadang sering juga sih nanya-nanya. Ada aja. Ya pasti ada lah kan. Jatuh-jatuhnya sedikit. Iya. Gitu sih Bang. Oke, Nat, bukan seperti ya. Kalau gue dulu merantau dari rumah tuh, ya waktu itu gue pergi tuh mendadak ya, maksudnya nggak diduga, tiba-tiba gue dipanggil harus keluar dari rumah. Jadi istilahnya untuk orang tua ngasih kayak, ya itu gue pinjam kata-kata lo tadi, wejangan dari orang tua pada saat gue pergi itu tuh nggak dapat momennya gitu. Jadi ya udah, nyokap gue nangis aja, ya anak gue pergi gitu. Nah, lu dapat gak itu ketika lu pergi ke Jogja, apalagi lama gitu, ada misalnya kayak semacam jimat, Nadia kamu nanti kamu jangan gini jangan gitu, ada nggak? Kayaknya ada sih, tapi mungkin sama juga ya, nggak ada waktu tertentunya. Jadi ya mungkin emang sembari lagi ngelakuin apa ya diingetin aja, nanti kayak gini kayak gitu. Mungkin ada satu tambahan lagi, yaitu ini sih, kayak buat selalu saat teduh gitu. Itu juga selalu diingetin kan selama masih di dalam rumah
papa mama. Iya. Jadi kalau udah di Jogja juga walaupun sebenarnya males banget tuh Bang pulang malam. Apalagi Sebenarnya nggak malam dokter. terus, ya sebenarnya nggak malam terus sih. Cuma kayak walaupun pulangnya siang tapi kan ada tugas dan sebagainya. Kadang capek sendiri tapi ya karena ada awalnya ya karena keinget aja gitu, oh ya harus saat teduh gitu. Tapi lama kelamaan ya jadi rutinitas walaupun banyak juga sih bolongnya kok. banyak banget bahkan. Itu tadi sebelum on kamera masih manusia. Iya masih manusia. Masih manusia biasa. Manusia biasa yang jadi dokter. Kebetulannya jalannya jadi dokter. Oke Nat, ya kita manusia kan makhluk sosial ya. Gue pengen tahu Nat, lu manage pergaulan lo dengan teman-teman lo, ya pasti lu kan butuh juga pengen jalan, ya setidaknya jajan es krim di Indomaret kan butuh teman gitu, teman-teman ya mungkin sangkatan atau bagaimana, lu bagi keuangannya tuh keuangan sih, Apa nih? bagi waktunya, Oh, iya. keluarga, kuliah dan juga persahabatan lo dengan teman di Jogja itu seperti apa? Oh iya. Menemukan kesulitan nggak pada akhirnya, kan lo bilang tadi kan akhirnya mengorbankan me time lo, berarti persahabatan lo terkorbankan juga nggak atau bagaimana, atau keluarganya malah justru? Kalau waktu udah di Jogja, waktu udah kuliah itu kebetulan emang aktif aktif di organisasi keagamaan gitu Kristen, Ya, yang Kristen, perkumpulan mahasiswa Kristen. Jadi nemu sahabat juga di Nemu situ. sahabat, Ya ya. awalnya karena emang waktu itu tuh ada kayak KTB gitu Bang, tau nggak? Kelompok KTB. tubuh bersama gitu. Oh ya, itu bahasa di sana lah ya. Iya kayak Ya. komselnya Ya, anak komsel, muda ya. di sana gitu. Ya udah jadi kebetulan dapat temennya dari sana juga. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau di kedokteran itu kadang ada kerja kelompok dan ada apa namanya kalau belajar tuh selalu bareng gitu. Iya, iya. Nah kalau karena belajar bareng itu juga jadi nemu teman juga. Mungkin aku dapat temannya sih dari situ. Oh, berarti dari KTB tadi sama paling Dari kelompok. iya kelompok belajar yang pace-nya sama sih Bang, yang belajarnya tuh sama gitu. Oh. Jadi kan ada temenku mungkin yang belajar harus ke kafe dan atau belajar tuh Nah iya itu. sampai belajarnya tuh baru keluar tuh jam 8 malam baru keluar belajar, mungkin ada beberapa temanku gitu ya. Tapi ya aku enggak sih, untungnya aku orangnya belajarnya ya di rumah juga nggak apa-apa gitu. Belajar di rumah biasa, terus nanti bahas-bahas soal aja, jadi nemu yang pace-nya sama. Terus kalau di luar itu paling organisasi kedokteran aja sih. Di situ kan ada organisasi yang bikin acara-acara kampus dan sebagainya, jadi nemu temen di situ juga gitu sih. Tapi emang di dunia kedokteran tuh nyari temen ya emang ya gitu deh, susah sih menurutku karena karena ya tadi karena ada yang pace belajarnya beda sama sibuknya beda-beda gitu. Iya, emang kedokteran ini kayaknya agak Individualis. Gitu. Tapi ngurusin banyak orang nantinya. Iya. Oke, Nat, balik lagi soal apa gue bilangnya? Soal keluarga, hubungannya sama keluarga. Ada nggak momen-momen di mana lu merasakan titik berat gitu? Aduh, kayaknya berat banget kalau nggak ada keluarga tuh berat banget gitu. Atau lu menghadapi suatu masalah yang lu membutuhkan keluarga gitu, misalnya apa ya? Ya, gue nggak tahu ya kalau di dunia kedokteran apakah sama dengan jurusan lain, hektiknya, pusing-pusingnya. Nah, lu butuh banget tuh dorongan entah bokap atau nyokap. Nah, gue pengen tahu titik terberatnya tuh tanpa keluarga, jauh dari keluarga tuh ada nggak? Lu ngalamin momen seperti itu nggak? Oh iya pasti sih. Yang tadi sempat aku bilang juga kalau saat ngerantau itu kalau pulang ke kos ya nggak ada orang gitu, nggak bisa ya maksudnya serem kompor itu juga lagi. ya serem juga kalau ada orang kan ya. Makanya jadi karena nggak ada orang itu ya kalau ada pergumulan ya digalauin sendiri, maksudnya dipikirin sendiri. Oh, tapi jadi lebih ke situ ya? iya, jadi kayak emang support secara fisik emang nggak ada gitu kan. Tapi ya karena bisa telepon ya, pasti nanti ujung-ujungnya kayak dinasehatin dan dikasih tahu yang baik gitu, atau nggak dikasih saran dan sebagainya. Paling itu sih kalau yang paling berat, yang tadi dibilang hektik itu ya pasti ya semua mahasiswa pasti ngerasain kayak gitu. Sempat menyerah juga waktu itu, kayak banyak lagi ada satu momen dimana kewajiban organisasi juga lagi ada, terus kewajiban kuliah juga ada, jadi waktu itu emang sempat lagi numpuk aja. Dan ya udah paling saat itu telepon mama papa sih untungnya ya udah ada. Ya karena sekarang teknologi gampang. Iya, jadi untungnya sih tetap masih ada support juga.
Lu itu ya senang, maksudnya ke setiap kali kuliah atau SMA lu selalu gabung organisasi ya kayak. Iya sih, senang Lu aja. senang-senang Iya, iya. bersosial. Iya, Lu betul. kalau sorry Nat, kalau lu gua kasih pilihan, lu orangnya ekstrovert atau introvert? Kalau disuruh Lebih pilih dominan, itu sorry, lebih dominan. ekstrovert sih kayaknya. Oh gitu. Tapi spektrum juga kok, aku nggak ekstrovert pol. Ya Oh, paling nggak kayak mentok ya? nggak mentok, nggak mentok, iya. Masih bisa adaptasi menyesuaikan gitu. Wow, luar biasa. Oke, Nat, sebenarnya gue masih belum puas mengorek-ngorek soal medis, tapi nggak apa-apa karena kita keterbatasan waktu dan lu juga ada acara keluarga. Nah, pesan kalau ada anak muda di depan lo yang lo pengen kesempatan banget memberikan sesuatu, ya dari ya entah itu dari segi prestasi di sekolah, fakultas gitu-gitu dan lain segala macam, maupun dari segi medis itu sendiri. Nah, lu mau menyampaikan apa ke anak-anak muda? Dan ini sekaligus penutup dari part terakhir ini. Silakan, Nat. Iya, mungkin sampai saat ini aku bisa ada di posisi yang ada saat ini, Iya. itu semua tuh karena pertama pasti karena Tuhan. Karena Tuhan, Iya. kata teman-teman. Iya, pasti karena Tuhan. Dan aku melihat juga ada dukungan keluargaku sangat besar Kedua banget. keluarga. Iya, baik secara finansial, tapi Iya, mungkin udah belum pasti lah. belum sempet kebahas ya. Tapi kuliah di kedokteran tuh nggak murah, Bu. Nggak udah murah. pasti. Semua Iya. orang everybody knows kayaknya. Walaupun aku udah nyari yang negeri tuh. Kalau negeri kan mungkin lebih Apa? lebih murah lah dibanding Iya, yang swasta. Tapi tetap aja mahal. Tetap mahal ya, luar biasa. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan selalu menyediakan gitu. Dan sebenarnya mungkin karena ini karena kedokteran itu banyak tadi, dan maksudnya kayak aku juga aktif di berbagai organisasi dan itu memang pilihanku juga. Yeah. Dan gimana cara aku bisa survive sampai saat ini, mungkin ya tadi sih karena aku punya komitmen aja. Aku berkomitmen sama Tuhan dan sama diriku. Aku nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Aku harus ketiga tuh komitmen. komitmen aku. Ya walaupun kadang aduh capek banget, pingin nyerah aja rasanya, Ya. pingin rebahan aja, tapi aku tahu kayak kayak aku bisa lebih dari ini kayak gitu. Jadi aku selalu kayak berekspektasi lebih tinggi, aim higher gitu lah intinya. Sama aku paling mau ngasih pesan aja sih, maksudnya kayak apalagi untuk anak muda itu pilihan hidup tuh banyak banget ya Bang. Maksudnya kayak Yes, kamu betul, mau iya. sukses Iya. atau kamu biasa aja, atau kamu mau kayak ya udahlah atau aku nerusin orang tuaku aja gitu, terserah, Iya. bebas gitu. Betul, Tapi betul. satu hal yang aku dapat selama aku 6 tahun di Jogja dan seterusnya nih, aku masih belajar juga jadi Ya dokter pastilah, kita nggak berhenti untuk belajar itu. kan. Ya. Itu adalah selalu libatkan Tuhan dalam rencanamu kayak gitu. Karena rancangan-rancangan Tuhan itu lebih jauh lebih baik dibanding rancangan manusia. Aku nggak pernah nyangka aku bisa masuk UGM, aku nggak pernah nyangka aku bisa survive 6 tahun kuliah kedokteran kalau bukan rancangan Tuhan sih dalam hidupku. Apalagi ya, terus setelah jadi dokter ini Bang, ini tuh nggak selesai Apalagi karena jadi dokter itu bebas gitu pilihannya. Aku mau jadi dokter spesialis kah, atau aku mau jadi dokter researcher kah, peneliti misalnya, atau aku mau jadi dokter di kementerian kah, misalnya kayak bikin regulasi tadi. tetap banyak pilihan setelah itu ya. Iya, tetap banyak banget pilihannya. Atau aku mau jadi dokter umum biasa, nggak apa-apa. Itu semua oke-oke aja. Tapi sampai detik ini pun aku masih berjuang juga buat nentuin jalan hidupku ke depan tuh mau gimana. Aku mau lanjut sekolah master, atau mau lanjut sekolah spesialis, atau mau jadi ibu rumah tangga juga bisa. Iya, mau nikahin dokter yang lebih pintar aja. Terus aku jadi ibu rumah tangga juga bisa. Nah, tapi ya itu lagi-lagi aku harus selalu melibatkan Tuhan dalam rencanaku supaya semuanya itu berjalan sesuai kehendak Tuhan aja. Paling itu sih. Mungkin kalau aku boleh ngutip satu ayat. Boleh, sangat boleh. Wah, kita sebenarnya sangat boleh sebenarnya banget. bukan satu ayat sih, itu dari satu perikop gitu, Ya, tapi boleh. pendek. Kayak ceritanya, Iya. satu berikut. Boleh Nat. Itu tuh Kita masih dari punya banyak waktu. itu tuh dari Yakobus 4 ayat 13. Yakobus 4. 13. Oke. Jadi itu ceritanya kayak ada orang yang pingin, aku akan pergi ke kota ini, di kota ini aku akan habisin waktu segini, aku akan beli ini, aku akan gini-gini. Ya. Itu kata orang itu, tapi siapa sih yang tahu hidup itu gitu? Kayaknya gue ngerti tuh ayatnya tuh. Ya, Iya, nggak ada yang tahu hidup itu. Lanjut. Kita udah berekspektasi, oh iya aku abis jadi dokter, aku mau kerja di rumah sakit ini, aku mau nanti kalau udah punya duit aku mau beli rumah di sini, aku mau berkarir di sini gitu.
Ya. Kita udah mikirin segitu banyak tapi mungkin kata Tuhan nggak gitu. Siapa Betul. yang tahu gitu Betul, loh. betul. Jadi ya udah bisa jadi aku kayak enggak Nat, kamu kan nanti aku bisa taruh di kota kecil, kamu melayani dan mengabdi di sana. Bisa jadi gitu. Iya. Jadi semuanya itu terserah Tuhan, dan di sini aku belajar juga sih untuk selalu tanya Tuhan dan selalu libatkan Tuhan aja dalam rancangan. Wow. Karena kita nggak tahu hidup ke depan kayak gimana. Luar biasa mana dia nih. Udah dokter, kalem, manis pula ya. Kalem dari luar kayaknya. Kalau udah kenal nggak apa-apa. Oh gitu ya. Udah dikoreksi sedikit. Iya, iya. Oke, tadi lu sempat mau jadi rumah tangga, gue pengen tanya. Udah punya doi sekarang. Ya, eksklusif aja lah itu Bang, rahasia. Iya, oke, rahasia. Iya, iya. Rahasia perusahaan. Oke, thank you Nat sudah berbagi suara di sini, dan gue berharap banget cerita kita nanti masih berlanjut. Siapa tahu nanti lu masih punya banyak input yang perlu kita dengar. Nanti bersedia dong untuk diundang kembali. Oke. Thank you Nat, God bless, dan itu dia penutup dari suara Nadia, dan sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk di-share dan juga di-subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan juga sifatnya informatif. Sampai jumpa, bye-bye.